Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Puspo yang saya hormati. Perkenalkan Pak, saya Yudhistira, NIM 223055 ya, mahasiswa ITSK Supraun, program Diploma 3 Akupuntur tahun ajaran 2022-2023 ya. Bapak, sebagaimana tugas yang diberikan, izinkan saya untuk bersharing ya, bercerita tentang pengalaman saya pada beberapa tahun yang lalu sebenarnya ya. Pada waktu itu saya masih berstatus ASN. Saya waktu itu petugas di Direktorat Jenderal Pajak, Bapak. Nah, saya bertugas di front desk sebagai uh, petugas konsultasi perpajakan waktu itu. Nah, datanglah seorang wajib pajak prominen dari luar negeri, waktu itu dari Malaysia ya, berkonsultasi dengan saya untuk mempertanyakan beberapa hal terkait perpajakan yang lumayan detail gitu ya. Nah, pada saat awal pembicaraan ya, saya melihat raut wajah ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan gitu, dan gestur tubuh si wajib pajak itu terkesan memberikan kesan bahwa beliau itu tidak percaya dengan kita atau merendahkan kita lah gitu ya, karena beliau menganggap saya waktu itu ya, dari pandangannya itu kurang kompeten untuk bertugas di Prondes dalam menjelaskan peraturan perpajakan gitu. Nah, pada saat diskusi itu kita lakukan gitu ya, saya alhamdulillah memahami pertanyaan yang disampaikan dan saya bisa menjelaskan secara detail proses yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya, berikut dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum ya, dasar hukum ya. Dan pada saat saya berkomunikasi dengan si wajib pajak ini, saya berusaha untuk masuk ke karakternya si wajib pajak ya, karena kita kan dia orang Malaysia, saya juga dari Pontianak, kita sama-sama Melayu, saya masuk dari situ. Nah, saya tanya berikutnya, ternyata memang beliau menjadi kurang trust dengan pegawai pajak karena memang selama ini pengalaman beliau itu mendapatkan jawaban yang tidak akurat, artinya tidak sesuai dengan peraturan, dan itu merugikan beliau ya. Nah, sehingga pada saat di awal pertemuan, di awal diskusi ya, beliau menunjukkan sikap yang tidak percaya, ya sedikit merendahkan lah. Nah, tapi beriring waktu kita melakukan percakapan, dialog gitu, ternyata beliau senang dengan saya ya, dan trust gitu, dan trust karena saya mampu menunjukkan dasar hukumnya, dan saya masih mampu untuk masuk ke karakter orang tersebut. Nah, artinya pelajaran yang saya ambil paling tidak untuk diri saya sendiri, bahwa pada saat kita dianggap apapun, dianggap rendah misalkan oleh lawan bicara gitu ya, tapi kita harus tetap percaya diri ya, harus tetap percaya diri, tunjukkan bahwa memang apa yang kita jelaskan itu kita kuasai dan dasar-dasarnya ada, evidence based gitulah ya. Nah, terus kita juga mampu berkomunikasi secara efektif ya, masuk ke karakter orang tersebut sehingga pembicaraan pun lebih nyaman gitu. Nah, untuk kedepannya langkah yang harus diambil pada waktu itu ya, saya ya memang harus belajar skill komunikasi efektif gitu, skill komunikasi efektif ya. Ini adalah pengalaman yang saya rasakan, terutama pengamalan untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di butir ke-5 ya, butir kedua ya, mengenai persamaan derajat gitu ya, persamaan derajat tanpa membeda-bedakan gitu ya. Dan butir ke-10 mengembangkan sikap hormat menghormati antar bangsa gitu ya. Saya rasa itu pengamalan Pancasila, pengalaman yang bisa saya sharing, dan ada pelajaran yang bisa saya ambil. Semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Demikian Pak, semoga ini bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.